teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu berkaitan dengan struktur dan fungsi sel. Yang akan kita bahas diantaranya mitokondria, lisosom, sitoskeleton, peroksisom dan glioksisom, sentriol, vakuola, dan yang terakhir adalah plastida. Organel pertama yang akan kita bahas adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini terdapat baik di dalam sel hewan ataupun di dalam sel tumbuhan. Jika kita lihat gambar berikut ini, maka bagian dalam mitokondria itu terdiri dari lipatan-lipatan yang disebut dengan krista. Fungsi dari mitokondria itu sendiri adalah tempat berlangsungnya respirasi makhluk hidup, yaitu dalam menghasilkan energi ataupun ATP. Nah, krista ini fungsinya adalah untuk memperluas daya produktivitas respirasi sel yang membantu untuk membentuk energi, yaitu ATP kita. Dalam mitokondria ini, oksigen yang kita hirup itu akan diproses dan kemudian akan menghasilkan H2O, CO2 dan ATP. Di mana H2O dan CO2 akan dikeluarkan oleh tubuh, sedangkan ATP digunakan sebagai sumber energi. Mitokondria ini banyak sekali terdapat pada sel otot dan jantung, di mana bagian ini merupakan bagian yang paling banyak melakukan suatu aktivitas. Organel kedua adalah lisosom. Lisosom ini hanya didapati di dalam sel hewan. Kemudian bentuk dari lisosom adalah berupa kantong bulat yang berisikan enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler dan juga hidrolisis. Nah, sebenarnya fungsi utamanya ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, peristiwa endositosis, yaitu dalam bagian yang disebut dengan fagositosis, yaitu tugasnya adalah mencerna makromolekul padatan yang masuk ke dalam sel. Kemudian yang kedua adalah autolisis, yaitu penghancuran diri sel dengan cara melepaskan enzim pencernaan. Jadi autolisis ini adalah menghancurkan seluruh bagian dari sel. Sedangkan yang ketiga adalah autofagi, yaitu penghancuran organel sel yang sudah rusak. Jadi autofagi ini hanya spesifik organel-organel tertentu yang ada di dalam sel yang akan dia hancurkan. Organel selanjutnya adalah sitoskeleton, dan ini hanya terdapat di dalam sel hewan. Fungsinya sebagai pembentuk sel rangka tubuh dan juga pengatur gerakan sel, di mana sitoskeleton tersusun atas jaringan protein berupa filamen sebagai berikut. Yang pertama adalah mikrofilamen, sifatnya yang fleksibel, jadi gerakannya sangat leluasa. Kemudian yang kedua, filamen intermediate, sifatnya sedikit kaku dan sedikit fleksibel. Kemudian yang ketiga adalah mikrotubulus yang sifatnya sangat kaku. Bagian selanjutnya adalah peroksisom dan glioksisom. Peroksisom itu terdapat di dalam sel hewan, sedangkan glioksisom terdapat di dalam sel tumbuhan. Dua-duanya mengandung suatu enzim. Peroksisom menghasilkan enzim oksidatif, yaitu untuk merombak lemak untuk menjadi karbohidrat dan juga membentuk hidrogen peroksida, yaitu H2O2. Sedangkan yang kedua yaitu menghasilkan enzim katalase, yaitu untuk mengubah hidrogen peroksida H2O2 yang sifatnya racun untuk diubah menjadi H2O dan oksigen, yaitu air dan oksigen, agar bisa dipakai oleh tubuh. Nah, bagian organ yang mengandung sel peroksisom ini, organel sel peroksisom ini adalah organ-organ yang melakukan oksidatif, yaitu seperti sel hati, ginjal, dan otot. Sedangkan glioksisom pada tumbuhan ini berfungsi untuk mengubah lemak untuk menjadi gula ataupun glukosa yang nanti untuk menghasilkan energi bagi biji tumbuhan, yaitu dalam proses perkecambahan. Selanjutnya adalah organel sentrosom atau yang kita kenal dengan sentriol. Fungsinya adalah mengatur pembelahan sel dan memisahkan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Jadi bagian ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, apa bedanya sentriol dengan sentrosom? Sentrosom merupakan wilayah yang terdiri dari dua sentriol. Jadi jika teman-teman lihat gambar ini, maka sentrosom itu adalah sepasang sentriol. Gitu ya. Kemudian nanti setiap sentriolnya ini yang akan bergerak ke arah kutub-kutub yang berlawanan saat sel mengadakan pembelahan. Bagian selanjutnya adalah vakuola. Vakuola ini ditemukan pada semua sel tumbuhan, namun sangat kecil sekali ditemukan di dalam sel hewan dan juga bakteri ataupun hewan uniseluler lainnya seperti protozoa. Nah, vakuola ini merupakan ruangan dalam sel yang berisikan cairan yang disebut dengan tonoplas.
Terdapat dua jenis vakuola, ada vakuola makanan yaitu untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil makanan. Kemudian ada juga vakuola kontraktil yaitu sebagai ekskresi. Fungsi dari vakuola itu sendiri adalah yang pertama memelihara tekanan osmotik sel, yang kedua menyimpan cadangan makanan, dan ketiga mengedarkan sirkulasi zat dalam sel. Terakhir pada bahasan ini adalah plastida. Nah, plastida ini hanya dimiliki oleh tumbuhan, di mana fungsinya untuk fotosintesis. Ada 3 jenis plastida. Yang pertama adalah kloroplas yang mengandung pigmen klorofil warna hijau. Ini yang digunakan sebagai pusat fotosintesis. Yang kedua ada jenis leukoplas yang mengandung pigmen warna putih, biasanya untuk menyimpan cadangan makanan ataupun lemak. Kemudian ada kromoplas yang mengandung pigmen selain warna hijau dan putih, misalnya orange gitu ya, ataupun merah, ataupun ungu seperti pada beberapa jenis sayuran atau buah-buahan. Karena fungsinya sebagai fotosintesis, khususnya jenis yang kloroplas ya, maka ini terjadi dalam 2 tahapan fotosintesis. Yang pertama adalah reaksi terang dan juga reaksi gelap. Untuk itu teman-teman silakan cermati rumus berikut ini. Ini merupakan rumus fotosintesis ya, di mana membutuhkan bahan berupa karbon dioksida, air, cahaya, dan juga klorofil untuk membentuk senyawa glukosa dan oksigen. Nah, untuk reaksi terang ini terjadi di bagian tilakoid. Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Ada bagian tilakoid yaitu merupakan kepingan-kepingan gitu ya. Kepingan-kepingan ini akan bertumpuk menjadi grana dan kumpulan grana-grana ini disebut dengan granum. Nah, reaksi terang terjadi di bagian ini dan ini membutuhkan bahan berupa air, cahaya, dan juga klorofil untuk menghasilkan oksigen. Sedangkan reaksi gelap ini terjadi di bagian stroma atau cairannya. Ini membutuhkan bahan berupa karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa. Oke teman-teman, sekian dari Bu Apri. Terima kasih banyak sudah menyimak pelajaran biologi pada hari ini. Semoga apa yang Bu Apri jelaskan dapat teman-teman terima dengan baik, kemudian dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Tuhan memberkati kita semua. Amin.